Kemarin sahabat dapat informasi bahwa ikan di sini hampir 90% adalah ikan koi Indonesia. Ya, yang di kolam besar ini ya Kolam bisa besar. dibilang ya 90% dari. Dan saya ngelihatnya jumbo-jumbo banget, Pak. Ya. Besar-besar banget. Dan ini kan saya bangga juga melihat ikan-ikan koi Indonesia bisa sebesar dan mungkin dari Pak Slamet sendiri. Kenapa sih Pak fokus kolam di sini ini lebih ke ikan koi Indonesia? Untuk memilih ikan ini akan nantinya bisa jumbo besar, apa sih Pak Slamet? Oh, pertama sih lihat genetiknya. Biasanya kalau orang tuanya besar, kan telurnya besar. Oke. Kalau orang tuanya besar, telurnya besar. Jadi biasanya ada genetik itu. Tetapi ikan koi kan telurnya banyak. Jadi tentu aja tidak semua bisa besar. Oke. Setelah itu yang dilihat, tapi selain yang itu semua, ini sebenarnya adalah patung koi dari ikan koi saya sendiri. Oke. Yang pasti udah berprestasi. Misalnya itu beko itu tuh. Beko, oke. Nah, beko itu dulu beko itu sempat Seribu koi seribu warna, sahabat pecinta koi. Apa kabar hari ini? Semoga sahabat koi selalu sehat dan ikan koinya tumbuh menyenangkan ya. Dan pada video konten episode koi hari ini, sahabat koi, saya masih di kolamnya Presiden Kois. Nah, kemarin kita udah ngobrol dan terima kasih buat sahabat koi yang tanya terus merespon dari video kita terkait kolam ini. Dan hari ini saya masih di sini karena untuk menunggu kontes ya di Bogor, di BRIN. Dan hari ini rencananya saya bisa bertemu dengan ownernya kolam ini. Kemarin bukan pemiliknya, kemarin peniliknya. Dan hari ini saya pengen ketemu dengan pemiliknya. Oke, apa saja yang akan kita obrolkan hari ini? Yuk sahabat koi, langsung saja kita sapa dulu ya. Oke, yuk. Selamat pagi Pak. Pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Slamet bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat ya. Dan hari ini alhamdulillah berkesempatan saya bisa bertemu dengan jenengan. Dan terima kasih saya dikasih tempat hari ini bisa main ke kolamnya. Terima kasih juga ya udah datang. Oke, dan kemarin saya didampingi oleh penilik dari kolamnya, sekarang pemiliknya. Oke, Pak Slamet, suka koi dari tahun berapa sih sebenarnya? Mulai suka koi itu tahun 2010. 2010? Ya, karena waktu itu lagi di atas pesawat, tiba-tiba ada temen bawa majalah Kois Magazine. Oke. Nah, ya, baru saya tahu, oh ikan koi bisa sebagus itu. Dari itu awalnya, tahun 2010. Berarti nggak ngelihat ikannya langsung berarti Pak? Atau seperti apa? Dulu sering ngelihat ikan koi, cuman kalau yang saya lihat dulu itu nggak bentuknya seperti ikan mas. Jadi menurut saya kan nggak menarik ya. Dari situ mulailah. Tahun 2010 pas ada temen di sebelah bawa Kois Magazine. Kayaknya tuh masih yang berapa ya? Mungkin edisi nomor 3 gitu. Oke, masih awal-awal ya. Saya lihat kok ada ikan koi kok bisa seperti itu. Nah, terus saya tanya, itu belinya di mana? Di situ racunnya tuh. Mulai jatuh cinta dengan ikan koi. Dan kali ini kita sahabat koi sambil kita lihat koleksi beliau yang ada di kolam ini. Pak, kemarin sahabat dapat informasi bahwa ikan di sini hampir 90% adalah ikan koi Indonesia. Ya, yang di kolam besar ini ya bisa dibilang ya 90% dari. Dan saya ngelihatnya jumbo-jumbo banget Pak, besar-besar banget. Dan ini kan saya bangga juga melihat ikan-ikan koi Indonesia bisa sebesar dan mungkin dari Pak Slamet sendiri. Kenapa sih Pak fokus kolam di sini ini lebih ke ikan koi Indonesia? Sebetulnya sih nggak disengaja. Dalam arti kata begini, saya tuh suka ikan koi yang badannya gede, yang jumbo. Dalam arti jumbo itu yang 80 cm ke atas. Nah, ya saya beli dua-duanya, antara ikan yang di breeding di lokal sama dengan yang diimpor di Jepang. Gitu kan. Nah, tetapi hobi utama saya sebetulnya bukan show, tapi saya suka keeping koi, memelihara ikan koi. Jadi makanya kalau Mas lihat di sini kan ada kolam ikan kecil-kecil. Jadi kalau masih kecil taruh dulu sini.
Oke. Ya, nanti udah ada gede gitu kan, baru saya masukin ke kolam sini supaya lebih gede lagi. Nah, kenapa di sini bisa gede? Karena kolamnya gede. Nah, kebetulan kemarin itu ya saya iseng aja sih. Saya juga cuma mau membuktikan bahwa ikan lokal pun bisa jadi sebesar itu. Sebesar ini, Pak, ya. Yang penting dikasih makan dan ada bakat ya. Perawatan spesial sih kayaknya nggak ada sih. Cuma dikasih makan. Cuman perawatan ya asal ada bakat jumbo bisa gede. Nah, sahabat koi bisa lihat bahwa ikan koi Indonesia ini bisa sejumbo ini, sebesar ini, Pak ya, dengan mungkin kolam segini. Ini salah satu faktor mungkin, Pak ya. Ya, kalau kolamnya besar, ikannya bisa besar. Bisa besar juga. Nah, kalau dari Pak Slamet sendiri mungkin untuk memilih ikan ini akan nantinya bisa jumbo besar, apa sih Pak Slamet? Oh, pertama sih lihat genetiknya. Biasanya kalau orang tuanya besar, kan telurnya besar. Oke. Kalau orang tuanya besar, telurnya besar. Jadi biasanya ada genetik itu. Tetapi ikan koi kan telurnya banyak. Jadi tentu aja tidak semua bisa besar. Oke. Setelah itu yang dilihat menurut saya kepalanya. Bentuk kepalanya. Saya dikasih tahu bentuk kepalanya itu yang kotak, besar, mulutnya lebar. Oke. Logikanya ada. Kalau mulutnya lebar, makannya banyak. Makannya kencang. Oke. Kalau makannya banyak, pasti dia bisa gemuk kan? Bisa gemuk dan bisa tumbuh lebih. Terus lihat tulang, terutama tulang belakangnya, tulang punggungnya. Nah, biasanya ikan yang bongsor kayak manusia juga. Kalau tulangnya gede, ikannya bongsor. Nah, kemudian ketiga, sebetulnya lihat pangkal ekor. Pangkal ekornya. Pangkal ekor itu juga kalau kita lihat dari atas itu harus lebar. Tapi kalau lihat dari samping itu juga dia lebar ke bawah. Nah, jadi pangkal ekor yang besar itu juga salah satu contohnya. Nah, berarti Pak Slamet lebih ke syarat-syarat itu tadi, Pak ya, untuk memilih ikan koi yang masuk ke sini nantinya. Iya, tapi ya banyak yang kecil juga. Nggak jadi atau nggak jadi. Nggak jadi ya. Kecil biasanya nanti saya jual apa kasih gitu. Tuh sahabat koi. Jadi kenapa ikan-ikan ini besar? Sebenarnya ada syarat-syaratnya, Pak ya. Jadi tidak langsung beli langsung nembak, ini langsung jadi besar. Enggak. Berarti ada kayak eksperimen dulu nih, Pak. Iya. Dan kemudian kadang-kadang kita beli 10 ya, belum tentu satu besar. Nah, berarti jenengan lebih suka kalau di sini sebagai ikan yang besar-besar kayak gitu, Pak ya. Nah ini sahabat koi, dan ini di sini kemarin saya dapat informasi juga berbagai farm ikan ini datangnya ya. Dan mungkin ada nggak Pak yang lebih ke ini, saya suka banget dari sekian banyak ini. Yang jelas ini kecintaan jenengan nih. Tapi yang paling ke hati, saya yang paling suka itu jenis tanco. Jenis tanco yang kayak bendera Jepang. Kenapa itu, Pak? Nggak tahu, suka aja. Makanya saya suka koleksi tanco kohaku, tanco showa, tanco sangke. Dulu ada tanco gosiki gitu ya. Nah, kalau dari semua ini yang belum dapat nih, Pak, apa nih yang masih pengen dikejar nih? Susui saya yang besar cuma satu, karena menurut saya susui yang sulit dapat yang besar itu susui, gosiki, asagi, ini sulit. Nah, sahabat koi, itu tadi ya untuk Pak Slamet lagi buru nih, Pak ya, untuk ikan-ikan koleksi beliau mungkin, dan beliau lebih fokus untuk pembesaran. Ya, karena saya hobinya kan keeping ya. Ya, keeping untuk penjumbuannya, Pak ya. Dan masih ada beberapa jenis, mungkin ada yang pengen nantinya ditambahkan, itu tadi juga disebutkan oleh Pak Slamet untuk ikan-ikan yang belum didapat selama ini. Nah, terus Pak, di sini juga saya ngelihat nih ada patung-patung koi nih di sini. Tuh keren-keren. Ini memang untuk penghias kolam atau seperti apa sih, Pak Slamet? Untuk hiasan iya, tapi juga yang ada di sini, kecuali Showa yang sana ya, Showa yang paling ujung itu Grand Champion punya di Jepang, bukan punya saya. Tapi selain yang itu semua, ini sebenarnya adalah patung koi dari ikan koi saya sendiri. Yang pasti udah berprestasi. Misalnya itu beko itu tuh. Beko. Beko itu dulu beko itu sempat 88 cm. Dan itu selalu jadi best beko. Beko itu. Ya kan? Ini ternakannya Ricky On Hale.
Ponorogo. Waktu itu saya dapat itu Beko. Di sebelahnya ada Sanke. Sanke atau Soa? Soa kayak. Soa ya. Jadi masing-masing sebelahnya Kohaku. Jadi masing-masing ini pasti sudah punya prestasi. Ini contohnya hanya sekedar ini hiasan bukan Pak ya? Enggak. Karena ini bentuk apresiasi Pak Slamet untuk ikannya. Contohnya ini. Ini Mokasi Ogon. Nah, ini kan kemarin dapat Grand Champion E. Nah, ikannya ini. Ikannya yang ini. Ini sampai masih ada nih. Ya. Ikannya. Terus ada itu Tanco. Itu Tanco juga pernah Grand Champion C. Itu ada di FED tadi tuh. Yang nanti mau ikut juga ke acara Pak ya. Betul. Terus ada Kohaku. Tanco Showa. Nah, itu Tanco Showa juga selalu menang. Ini masih ada ikannya Pak? Udah mati. Udah mati. Berarti cara mengenangnya sama mengapresiasinya dengan terkait termasuk biasanya sih saya yang udah mati yang saya ini. Jadi saya ingat ikannya gitu. Nih sahabat koi, jadi tidak saking cintanya dengan ikannya dibikinkanlah hal-hal seperti ini. Jadi ini tidak hanya sekedar hiasan di kolam, ternyata ikan-ikan ini adalah ikan-ikan berprestasi yang Pak Slamet pernah keeping sahabat koi. Keren sahabat koi. Jadi nih bentuk apresiasi nggak hanya ikannya aja, nih udah dibikinkan juga karena ini juga pernah Grand Champion Pak ya. Grand Champion. Tuh. Itu memang dapat dari Ibu Lia. Waktu itu kan dapat Grand Champion. Terus kan dikasih hadiahnya patung. Dan ini sahabat koi bentuknya seperti ini. Nah kemarin saya sama Mas Wilzam itu saya pikir cuma hanya hiasan menghias kolam di sekeliling kolam aja, ternyata Pak Slamet memang benar-benar mengapresiasi ikan-ikannya tuh. Ada yang besar-besar juga. Ya, kayak Shiro yang di tengah itu Shiro dari Okawa. Dari Okawa. Ya, itu bagus sekali. Cuma saya udah mati juga. 80 cm. Waktu itu waktu kecil pernah mendapat yang Grand Champion. Betul. Dan di Jepang pun ada prestasinya. Tuh. Keren sahabat koi. Jadi ini keren. Kalau sahabat koi pengen nanti di kolamnya yang pernah ikut kontes menang dibikinkan seperti ini juga kan jual kayaknya Pak ya. Ini belum semuanya, di rumah ada. Masih ada juga Pak ya. Saya punya susui 3 ekor yang selalu menang di Jepang. Itu ada patungnya juga? Ada bikin patungnya juga Pak ya. Tuh mantep. Nih sahabat koi, dan hari ini saya main ke Pak Slamet. Besok acaranya adalah penjurian apa Pak Slamet di IJKS. Ya? Indonesia Japan Koi Show. Jadi sebetulnya itu ada acaranya. Dan arti kata bahwa sebetulnya acara utamanya adalah ikan-ikan dari breeder Jepang yang sudah setahun di keeping kontes kan. Dan akan dilombakan. Besok Pak ya. Hari Jumat. Ya. Tempatnya ada di mana sih Pak? Di BRIN Cibinong kontes. Tetapi ikan koi Indonesia. IKB namanya. IKB. Nah, ini udah di keeping selama 4 bulan. Ini full breeder Indonesia. Hanya breeder Indonesia. Sudah di keeping kontes kan 4 bulan. Besok akan bertempur, akan ditentukan siapa aja juaranya dan championnya. Tetapi selain itu ada koi show-nya. Koi show-nya adalah terbuka semua. Mau ikan Indonesia, ikan Jepang, semua tumplek di situ. Itu namanya IJKS, Indonesia Japan Koi Show. Nah buat sahabat koi yang nonton video ini, mungkin yang bertempat tinggal deket-deket dengan Cibinong Pak ya, itu bisa merapat besok ya, hari Jumat. Dan hari Sabtu Pak ya? Ya, Sabtu. Nah, dan akan ada duta besar Jepang juga datang ya? Untuk melihat prosesnya Pak ya, penjuriannya juga. Nih sahabat koi, jadi datang saja. Kalau buat sahabat koi yang ada di luar Jakarta atau di luar pulau, masih cukup waktunya Pak ya kalau mau merapat ke masih karena silahkan datang dan lihat proses, karena ini keren banget acaranya Pak ya. Jadi ada dari Jepang, jurinya juga dari Jepang, Malaysia, sama Indonesia. Nah itu tadi sahabat koi. Buat sahabat koi yang pengen lihat prosesnya seperti apa dan ikan-ikan koinya seperti apa, nanti sahabat koi bisa hadir ke acara ini. Dan mungkin kalau yang ada cari-cari ikan Pak, bisa. Ada karena ya? Kita ada Kois Market. Mas, sini. Nih sahabat jadi, koi, kita udah berapa kali show ada namanya Kois Market. Kois Market itu kita mengundang breeder-breeder Indonesia untuk buka inilah ya show lah ya, stand lah ya.
pamerkan ikan-ikannya besok. Oke. Produknya dikenal oleh masyarakatmu. Itu nanti ada juga yang ikan kualitas show yang di dalamnya. Nah, makanya bisa belanja di jadi situ, besok pun kita bisa belanja di situ, bisa langsung kita ikan show kan. Oke. Ya. Nah, Saya udah ngincer. Karena Mas Slamet lagi ada beberapa ikan jenis ikan yang juga lagi dicari tadi, atau mungkin nanti untuk, nah ini nanti kita akan bikin liputan Mas ya, dengan fish market buat sahabat koi yang pengen lebih dekat kenal, dan mungkin kalau main ke show pulang bawa ikan yang mau disokan berikutnya. Dan pasti yang di koi market ikannya bagus. Nah, diseleksi ya Mas ya. Seleksi. Dan memang kita umumkan ikan yang terbaik karena ini kan untuk show-nya mereka ya, show-nya mereka agar farmnya itu benar-benar terkenal. Terkenal. Jadi produk terbaiknya dibawa. Oke. Terus kita mau ini galakan lagi, kita bisa belanja ke arena, habis itu kita show-kan. Bahkan itu bisa langsung ikut show. Tuh. Jadi kualitasnya memang buat para peserta atau mungkin yang ikut di fish marketnya ini memang ikannya harus benar-benar di. Oh iya, ini pasti nggak main-main. Karena kan buktinya kan bahwa breedernya sendiri udah mempersiapkan itu untuk show. Jadi kita beli di situ langsung ikut show bisa Pak ya. Bisa. Tuh. Penasaran sahabat koi? Yuk tonton channel Ebisu, besok kita akan bikin video, mungkin kita pengen tahu ikan-ikannya juga. Ya. Nah, ada yang tertarik nanti mungkin bisa langsung hubungin Mas Biljam nanti Mas ya. Atau mungkin nanti buat sahabat koi karena kita udah review ke para breedernya juga, nanti bisa langsung Mas ya. Oke Pak Slamet, terima kasih waktunya. Makasih, sampai ketemu lagi. Oke Mas Biljam, terima kasih. Sampai ketemu di arena. Sampai ketemu di arena. Terima kasih. Sama-sama.